Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Renata Amelia Manggala Putri dengan NPM 211506148 dari kelas PSDC. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi logika, yaitu mengenai pengantar logika, proposisi, proposi majemuk, tabel kebenaran, validitas argumen, penyederhanaan, dan strategi pembalikan, lalu juga ada tabel semantik. Langsung saja kita mulai. Yang materi pertama yang akan saya bahas yaitu pengantar logika. Nah, secara etimologis, logika ini berasal dari kata logiko atau logos. Nah, kata logika ini merupakan kata sifat, sedangkan kata logos merupakan kata benda. Yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Atau lebih sederhananya, logika merupakan perkataan sebagai manifestasi pikiran manusia. Nah, jadi apa sih intinya logika itu? Logika ini secara sederhana dapat diartikan sebagai metode atau teknik yang dapat diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Nah, menalar ini berarti mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles bahwa logika merupakan suatu alat atau master key untuk mencapai kebenaran. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Aristoteles ini dikenal sebagai bapak logika. Selanjutnya, logika itu untuk apa sih kegunaannya? Jadi, menurut Jan Hendrik Rapar, dengan logika kita akan dapat membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, serta berpikir koheren. Lalu dengan logika, kita juga bisa meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Selanjutnya, kita juga bisa menambah kecerdasan dan kemampuan berpikir secara tajam. Lalu yang terakhir, kita dapat meningkatkan rasa ingin menggapai kebenaran untuk menghindari kekeliruan dan kesesatan. Lalu kita akan mengenal argumen, premis, konklusi, dan inferensi. Apa sih argumen itu? Argumen itu merupakan suatu proposisi atau pernyataan majemuk yang memuat sekumpulan pernyataan-pernyataan. Nah, biasanya disimbolkan dengan P1, P2, sampai seterusnya, atau PN. Nah, P ini disebut dengan premis. Dan diikuti suatu pernyataan lain, Q, yang disebut konklusi. Nah, premis ini merupakan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Suatu premis dapat berupa aksioma, hipotesa, definisi, atau pernyataan yang sudah dibuktikan sebelumnya. Lalu ada juga konklusi. Konklusi itu merupakan kesimpulan atau pernyataan tunggal, pernyataan atau pernyataan majemuk yang diturunkan dari premis-premis. Lalu ada inferensi. Inferensi itu merupakan aturan penarikan kesimpulan yang melibatkan pernyataan tunggal ataupun majemuk yang saling berelasi. Nah, di sini ada contoh. Di sini ada 3 kalimat. Yang pertama merupakan premis 1. Jadi yang berbunyi, jika saya belajar dengan lebih keras, maka saya tidak kesulitan mengerjakan soal ujian. Nah, ini merupakan premis yang pertama. Lalu ada kalimat juga yang berbunyi, saya tidak belajar dengan lebih keras. Nah, ini kita bisa sebut dengan premis kedua, atau pernyataan kedua. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir ini ada kalimat, jadi saya kesulitan mengerjakan soal ujian. Nah, kalimat ini merupakan kesimpulan dari premis-premis sebelumnya, atau disebut juga dengan konklusi. Lalu mana sih yang dimaksud dengan argumen itu? Kan di sini dijelaskan bahwa argumen merupakan suatu proposisi yang memuat sekumpulan pernyataan atau premis dan diikuti oleh konklusi atau kesimpulan. Jadi semua ini disebut sebagai argumen karena terdiri dari premis dan konklusi. Nah, materi selanjutnya adalah proposisi. Proposisi merupakan kalimat deklaratif yang mengandung nilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Setiap proposisi ini memiliki tepat satu nilai kebenaran, yaitu benar atau salah.
tapi tidak keduanya. Nah, perlu diingat juga nih, kalau proposisi itu bukan merupakan kalimat tanya, apalagi kalimat perintah. Selanjutnya, proposisi ini memiliki nilai kebenaran. Jadi, setiap proposisi memiliki nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu merupakan nilai benar atau salah dari suatu preposisi atau pernyataan. Nah, proposisi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu proposisi sederhana atau atomik atau tunggal, dan proposisi majemuk. Proposisi sederhana ini merupakan proposisi yang tidak mengandung kata hubung atau tidak bisa dipecah menjadi beberapa proposisi lagi. Nah, contohnya adalah saya berasal dari Lampung. Nah, ini merupakan proposisi tunggal karena kalimatnya sudah tidak bisa dipecah lagi. Lalu, contoh kedua adalah kedua siswa tersebut tidak lolos SNMPTN. Selanjutnya proposisi majemuk. Proposisi majemuk merupakan proposisi yang terdiri dari satu atau lebih pernyataan sederhana yang dihubungkan dengan perangkai atau kata hubung. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya, yaitu wanita itu pergi saat hujan dan tidak membawa payung. Nah, proposisi majemuk itu kan dihubungkan dengan kata hubung. Di sini terdapat kata dan yang menghubungkan dua proposisi tunggal. Nah, proposisi majemuk ini bisa dipecah menjadi dua proposisi atau beberapa proposisi lagi. Contohnya di kalimat ini, kita bisa memecahnya menjadi dua proposisi, yaitu yang pertama, wanita itu pergi saat hujan, lalu proposisi yang kedua adalah wanita itu tidak membawa payung. Lalu contoh kedua adalah, jika anak telat makan, maka perutnya akan sakit. Nah, kalimat kedua ini, atau proposisi majemuk yang kedua ini, dihubungkan dengan kata hubung maka, jika maka, atau kita kenal juga sebagai implikasi. Nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu, manakah kalimat di bawah ini yang termasuk proposisi? Di sini terdapat 4 buah kalimat. Jadi yang pertama, X lebih besar dari 12. Apakah ini termasuk proposisi? X lebih besar dari 12. Ini bukan merupakan proposisi ya, karena di sini kita tidak tahu nih, X itu nilainya berapa. Jadi kita tidak tahu X apakah lebih besar dari 12, X apakah lebih kecil dari 12. Nah, karena kita tidak tahu, maka kalimat tersebut tidak memiliki nilai kebenaran. Nah, sesuai definisi yang sudah kita jelaskan tadi, proposisi itu harus mengandung nilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Jadi di sini kalimat yang pertama ini tidak mengandung nilai kebenaran benar maupun salah. Jadi dia bukan termasuk proposisi, tetapi termasuk ke dalam pernyataan. Selanjutnya kalimat kedua yaitu Universitas Lampung berada di Kecamatan Rajabasa. Nah, jika kita periksa kebenarannya, ini benar. Dia memiliki nilai kebenaran yaitu Unila berada di Kecamatan Rajabasa. Nah, maka ini termasuk ke dalam proposisi. Lalu untuk kalimat ketiga, apakah terdapat jurusan teknik informatika di Unila? Nah, perlu dilihat nih. Ini bukan merupakan pernyataan ya, tapi merupakan bentuk pertanyaan. Jadi, kalimat ketiga ini merupakan kalimat pertanyaan, maka dia tidak termasuk sebagai proposisi. Lalu ada yang keempat, yaitu 10 kali 7 sama dengan 70. Apakah kalimat yang ini merupakan proposisi? Jawabannya adalah benar, karena 10 kali 7 hasilnya memang 70, jadi dia memiliki nilai kebenaran, maka termasuk proposisi. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai perangkai proposisi majemuk. Nah, tadi kan kita sudah bahas pengertian dan contoh dari proposisi majemuk. Sekarang kita akan mengetahui lebih lanjut apa saja sih perangkai-perangkai atau kata hubung yang digunakan untuk mengubah proposisi tunggal menjadi sebuah proposisi majemuk.
Nah, pada tabel ini kita dapat melihat perangkai-perangkainya, yaitu yang pertama ada negasi, ada konjungsi, ada disjungsi, implikasi, biimplikasi, eksklusif or, not and, dan not or. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh penggunaan dari perangkai proposisi. Diketahui proposisi-proposisi berikut. P adalah hari ini Rachel sibuk, lalu simbol Q adalah Rachel tidak ikut bermain dengan temannya. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa biasanya proposisi ini dilambangkan dengan huruf kecil, seperti P, Q, R, dan seterusnya. Jadi, jika kita ingin menyatakan proposisi P sebagai hari ini Rachel sibuk, maka ditulis P sama dengan hari ini Rachel sibuk. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan perangkai-perangkai yang sudah kita lihat di tabel tadi. Nah, kita akan mencoba menggunakan perangkai proposisi majemuknya. Di sini negasi P. Negasi itu berarti kebalikannya. Berarti kalau P itu hari ini Rachel sibuk, maka negasinya hari ini Rachel tidak sibuk. Nah, di sini kita tinggal menambahkan kalimat negasi yaitu tidak. Selanjutnya, negasi Q. Jika Q Rachel tidak ikut bermain dengan temannya, nah karena di sini sudah ada kata tidak, maka kebalikannya adalah iya atau tidaknya dihapus saja. Jadi, di sini kata tidaknya sudah dihilangkan. Lalu selanjutnya P konjungsi Q atau P dan Q. Di sini kita tinggal menambahkan kata hubung dan di antara P dan Q, yaitu hari ini Rachel sibuk dan Rachel tidak ikut bermain dengan temannya. Nah, di sini kita tinggal menambahkan kata dan. Selanjutnya yang keempat itu adalah P disjungsi Q atau P atau Q. Di sini kita tulis P-nya dulu. Hari ini Rachel sibuk. Nah, kalau di sini ada disjungsi, kita langsung tambahkan kalimat kata atau. Selanjutnya kita masukkan kalimat Q-nya, yaitu Rachel tidak ikut bermain dengan temannya. Nah, untuk yang terakhir yaitu implikasi. Jika P maka Q. Langsung kita tulis saja. Untuk implikasi itu kan kalimatnya, bentuk kalimatnya itu jika titik-titik maka titik-titik. Nah, ini implikasi. Jadi kita tambahkan saja langsung di kalimat awal jika. Lalu kita tambahkan kalimat P-nya yaitu hari ini Rachel sibuk. Lalu kita tambahkan kata maka. Lalu kita tambahkan kalimat Q ini. Rachel tidak ikut bermain dengan temannya. Nah, jadi kalimatnya jika sudah digabung semua, maka akan berbunyi, jika hari ini Rachel sibuk, maka Rachel tidak ikut bermain dengan temannya. Lalu selanjutnya terdapat varian proposisi bersyarat. Nah, varian proposisi bersyarat ini ada 3 varian, yaitu converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, di sini kalau converse itu jika Q maka P, sedangkan inverse negasi P maka jika negasi P maka negasi Q. Kalau kontraposisi kebalikan dari inverse yaitu negasi Q. Jika negasi Q, maka negasi P. Nah, di sini juga kita diberikan contoh soal, yaitu tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari proposisi berikut. Jika Jani bangun pagi, maka ia tidak telat. Nah, di sini kita disuruh mengubah kalimat ini ke dalam bentuk converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, soal selanjutnya yaitu jika Jani bangun pagi, maka ia tidak telat. Nah, ini merupakan proposisi majemuk. Jadi kita bisa
memisahkannya menjadi dua proposisi tunggal, yaitu Jani bangun pagi dan Jani tidak telat. Langsung coba kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan P itu Jani bangun pagi. Lalu kita misalkan Q-nya adalah Jani tidak telat. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau converse itu rumusnya adalah Q, jika Q maka P. Nah, untuk membuat bentuk converse-nya, jadi kita tulis terlebih dahulu kalimat jika, karena ini merupakan implikasi, jadi kita tulis jika, lalu masukkan Q-nya, yaitu Jani tidak telat. Lalu kita tambahkan kata hubung maka, karena ini implikasi, jadi jika maka. Lalu kita tambahkan P, yaitu Jani bangun pagi. Nah, selanjutnya inverse. Inverse ini rumusnya adalah negasi P. Jika negasi P, maka negasi Q. Negasi P itu adalah kebalikan dari P, yaitu jika Jani bangun pagi, maka negasinya adalah Jani tidak bangun pagi. Nah, ini adalah negasi P-nya. Lalu untuk negasi Q-nya, Jani tidak telat, maka kebalikannya yaitu Jani telat. Nah, selanjutnya kita buat kalimat inverse-nya. Kita tambahkan kalimat jika, lalu masukkan kalimat negasi P. Jani tidak bangun pagi. Lalu kita tambahkan kalimat maka. Selanjutnya, kita tambahkan kalimat negasi dari Q. Jani telat. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa kalimat bentuk inverse dari jika Jani bangun pagi, maka ia tidak telat adalah jika Jani tidak bangun pagi, maka Jani telat, atau maka ia telat. Selanjutnya, kontraposisi. Kontraposisi ini memiliki rumus negasi Q. Jika negasi Q, maka negasi P. Nah, ini merupakan kebalikan dari inverse. Langsung saja kita masukkan negasi Q-nya. Negasi Q-nya adalah Jani telat. Kita tambahkan dulu kalimat jika. Jani telat. Lalu tambahkan kalimat maka. Lalu tambahkan kalimat negasi P, yaitu Jani tidak bangun pagi. Nah, sebenarnya kata Jani ini kita bisa ganti dengan kata iya agar lebih sederhana. Itu sama saja hasilnya. Nah, jadi kita di sini sudah bisa untuk mengubah kalimat jika Jani bangun pagi, maka ia tidak telat ke dalam bentuk converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, materi selanjutnya yaitu tabel kebenaran atau truth table. Tabel kebenaran ini merupakan salah satu perangkat yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk. Jumlah baris tabel kebenaran tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Jika terdapat n proposisi tunggal pada proposisi majemuk, maka jumlah baris tabel kebenaran adalah 2 pangkat n. Nah, jadi rumus untuk mencari jumlah baris dari tabel kebenarannya adalah 2 pangkat n. Langkah-langkah dalam membuat tabel kebenaran itu yang pertama, kita harus menghitung jumlah variabel atau simbol dari ekspresi logikanya. Lalu kita selanjutnya dapat menentukan banyak baris dari tabel kebenaran dengan rumus 2 pangkat n. Lalu yang terakhir, langsung saja kita dapat membuat tabelnya sesuai dengan variabel yang ada dan banyaknya baris yang telah dihitung tadi. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari perangkai proposisi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membedakan apa itu tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Jadi, tautologi itu merupakan proposisi majemuk yang selalu mempunyai nilai kebenaran untuk Jadi, tautologi merupakan proposisi majemuk yang selalu mempunyai nilai kebenaran benar untuk setiap nilai kebenaran variabelnya. Sedangkan kontradiksi adalah proposisi majemuk yang selalu mempunyai nilai kebenaran salah untuk setiap nilai variabelnya. Jadi, kalau tautologi itu nilai kebenarannya selalu benar, nah sedangkan kontradiksi nilai kebenarannya selalu salah.
Nah, kalau untuk kontinensi ini merupakan proposisi majemuk yang memiliki nilai kebenaran benar dan salah. Jadi nggak cuma satu nih nilai kebenarannya. Nanti ada, setidaknya ada satu salah dan satu benar. Nah, ini ada contoh soal. Kita diminta untuk membedakan manakah yang termasuk tautologi, kontradiksi, atau kontinensi. Nah, langsung saja kita coba untuk menyelesaikan soal tersebut. Untuk soal yang pertama yaitu negasi dari jika negasi P maka Q dan P. Jadi langsung saja di sini saya sudah buat tabel kebenarannya. Di sini kan diketahui variabelnya ada dua yaitu P dan Q, maka barisnya ini ada 4 baris. Seperti rumusnya yang sudah dijelaskan yaitu 2 pangkat N dengan N-nya 2 jadi 4. Lalu kita isi dulu di sini template P-nya yaitu T, F. T ini adalah true atau benar, kalau F ini ada false atau salah. Nah, ini adalah template yang biasa digunakan jika yang diketahui variabelnya ada dua yaitu P dan Q. Nah, di sini kita mencoba mencari nilai kebenaran dari negasi P. Kita lihat di sini nilai kebenaran dari P pada baris pertama adalah T, maka negasinya adalah F atau salah. Ini juga F, ini T, ini T. Lalu jika negasi P maka Q, maka nilai kebenarannya kita lihat F, jika F sama T, maka ini bernilai true. F, T, ini true. Kalau TF berarti ini bernilai false. Lalu selanjutnya adalah negasi dari jika negasi P maka Q. Karena di sini sudah kita ketahui bahwa baris pertamanya adalah true, maka langsung saja kita isi false. Ini false, ini true, ini true. Nah, selanjutnya kita cari nilai kebenaran dari soalnya. Di sini F dan T, berarti salah ya, false. Ini F dan T, false. T dan F, false. Ini juga false, karena T dan F. Nilai kebenaran dari konjungsi atau dan ini adalah jika P sama Q-nya sama-sama T, karena tadi kita lihat di sini FT, FT, lalu ada TF, maka nilainya adalah false. Nah, karena semuanya ini false, maka kita bisa sebut bahwa soal yang pertama merupakan kontradiksi. Nah, selanjutnya soal yang kedua, yaitu jika negasi P maka Q atau negasi P. Langsung saja kita isi template-nya. Lalu negasi P, ini sama dengan di atas tadi ya. F, F, T. Ini juga sama, jika negasi P maka Q, sudah kita kerjakan tadi. Nah, selanjutnya, kalau tadi ini kan dan, sekarang kita menggunakan disjungsi atau. Disjungsi atau nama lainnya atau. T atau F itu bernilai true. T atau F bernilai true. F atau T bernilai true, ini juga true. Nah, bisa dilihat kalau semuanya ini merupakan true atau memiliki nilai kebenaran benar semua, maka sesuai materi tadi yang sudah saya jelaskan, ini soal kedua termasuk tautologi. Nah, soal terakhir. Soal terakhir yaitu jika P maka Q dan P atau Q. Kita masukkan dulu template-nya. Nilai kebenaran dari jika P maka Q yaitu T sama T itu bernilai true, T dengan F bernilai false, F dengan T bernilai true, F dengan F bernilai true. Lalu nilai kebenaran dari P atau Q.
T dengan T, maka true, T dengan F true, F dengan T true, F dengan F false. Nah, selanjutnya nilai kebenaran dari soal yang ketiga, yaitu jika P maka Q dan P atau Q. T dan T itu bernilai true, F dan T itu bernilai false, karena dia berbeda. T dan T ini true, T dan F bernilai false lagi. Nah, di sini kita lihat kalau nilai kebenarannya itu ada yang benar dan ada yang salah. Maka soal nomor 3 ini kita bisa sebut sebagai kontingensi. Jadi sekarang kita sudah bisa membedakan bahwa soal nomor 1 merupakan kontradiksi karena nilai kebenarannya selalu salah. Untuk soal nomor 2 itu merupakan tautologi karena nilai kebenarannya benar semua. Dan soal nomor 3 itu kontingensi karena nilai kebenarannya ada yang benar dan ada yang salah. Materi selanjutnya adalah penyederhanaan dan strategi pembalikan. Operasi penyederhanaan merupakan proses mengubah bentuk ekspresi-ekspresi logika menjadi sesederhana mungkin sehingga sudah tidak dimungkinkan untuk dimanipulasi lagi. Penyederhanaan ini dilakukan dengan hukum-hukum logika. Lalu, perangkai implikasi dan biimplikasi dapat diganti dengan perangkai dasar konjungsi, disjungsi, dan negasi. Kalau untuk strategi pembalikan ini digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen, dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Nah, strategi pembalikan ini dilakukan dengan cara menyalahkan kesimpulan dari argumen, yakni dengan menegasikan kesimpulan atau memberikan nilai yang salah. Langsung saja kita ada contoh soal lagi. Sederhanakanlah ekspresi logika berikut. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu kita harus menyederhanakan ekspresi logika yang ini, yaitu jika P maka Q, konjungsi negasi Q, konjungsi R, disjungsi negasi Q. Nah, yang pertama-tama kita sederhanakan yang paling belakang terlebih dahulu. Yang ini, nah dapat kita lihat di sini bahwa terdapat dua elemen yang sama, yaitu negasi Q. Negasi Q. Jadi kita dapat menggunakan hukum absorpsi. Nah, hukum absorpsi ini mengatakan bahwa P konjungsi P disjungsi Q akan ekuivalen dengan P. Nah, kita akan memisalkan jika negasi Q-nya ini kita akan misalkan sebagai P, lalu R akan kita misalkan sebagai Q, dan negasi Q-nya kita akan misalkan negasi Q yang ini juga kita misalkan sebagai P. Nah, maka ini akan sesuai dengan hukum absorpsinya, dan ini ekuivalen dengan P. Nah, karena P di sini negasi Q, maka ekspresi ini akan ekuivalen dengan negasi Q. Maka dari itu kita tulis negasi Q di bawah sini. Nah, selanjutnya pada pernyataan yang ada di depan ini terdapat P implikasi Q. Lalu kita ubah bentuk implikasinya menjadi negasi P atau Q. Nah, ini berasal dari hukum logika ekuivalensi, yaitu jika P maka Q akan ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, di sini terdapat 3 variabel yang berbeda, yaitu negasi P, Q, dan negasi Q. Maka dari itu kita dapat menggunakan hukum distributif. Nah, hukum distributif itu berbunyi P konjungsi Q disjungsi R akan ekuivalen dengan P konjungsi Q disjungsi P konjungsi R. Nah, di sini kita akan misalkan negasi P ini menjadi R, Q menjadi Q, dan negasi Q menjadi P. Maka di sini akan sesuai dengan hukumnya sehingga dapat berubah menjadi negasi P dan negasi Q disjungsi Q konjungsi negasi Q. Ini. Selanjutnya kita akan menyederhanakan yang paling belakang,
yaitu dalam kurung ki konjungsi negasi ki. Nah, dalam tabel yaitu ada pernyataan ki konjungsi negasi ki, dia akan menjadi FO atau kontradiksi. Nah, itu disebut juga hukum inverse. Jadi, ki konjungsi negasi ki ini akan berubah menjadi FO atau kontradiksi. Nah, selanjutnya jika terdapat dalam kurung negasi P dan negasi Q disjungsi FO atau kontradiksi, kita dapat menggunakan hukum identitas. Nah, negasi P konjungsi negasi Q ini kita misalkan sebagai A. Lalu didisjungsikan dengan kontradiksi A disjungsi FO, maka akan ekuivalen dengan A. Ini adalah hukum identitas. Nah, maka dari itu, A ini kan negasi P dan negasi Q, maka kita tulis di sini negasi P dan negasi Q. Nah, tidak cukup sampai di situ, kita bisa menyederhanakan lagi dengan hukum De Morgan. Jadi, kita bisa mengeluarkan negasinya di luar dan berarti menjadi negasi dalam kurung P disjungsi Q. Nah, ini adalah hasil paling sederhana dari ini. Nah, materi selanjutnya adalah validitas argumen. Suatu argumen dikatakan valid jika implikasi dan premis-premisnya terhadap konklusinya merupakan suatu tautologi atau bernilai benar semua. Jadi, jika semua hipotesa benar, maka kesimpulannya juga benar. Sedangkan argumen dikatakan invalid jika semua hipotesa benar, tetapi kesimpulannya salah. Selanjutnya, ada 3 cara dalam menguji validitas suatu argumen. Yang pertama, dengan menggunakan tabel kebenaran. Lalu yang kedua, menggunakan bentuk-bentuk argumen yang valid. Dan yang ketiga adalah menggunakan aturan penukaran. Nah, ini adalah tabel dari bentuk-bentuk argumen yang valid. Di sini ada modus ponens, modus tollens, silogisme hipotesis, konjungsi, silogisme disjunktif, penjumlahan atau addition, penyederhanaan atau simplification, dan resolusi. Lalu di sini juga ditampilkan aturan-aturan penukaran atau hukum logika, hukum ekuivalensi logika. Nah, ini ada contoh soal lagi. Buktikan bahwa argumen berikut valid. Jika Nusa rajin belajar, maka ia lulus ujian. Nusa dapat hadiah atau tidak lulus ujian. Nusa rajin belajar, jadi Nusa dapat hadiah. Nah, langsung saja coba kita kerjakan. Jika Nusa rajin belajar, maka ia lulus ujian. Di sini merupakan premis yang pertama. Jadi di sini ada 3 premis dengan 1 konklusi. Ini premis yang kedua, premis yang ketiga, lalu ini adalah konklusinya atau kesimpulannya. Nah, untuk membuat argumen ini menjadi valid, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita misalkan terlebih dahulu. Nah, misalkan kita menggunakan simbol P sama dengan. Nah, di sini kan untuk premis yang pertama merupakan proposisi majemuk. Proposisi majemuk yang menggunakan tanda hubung atau perangkai jika maka atau implikasi. Nah, proposisi majemuk ini terdiri dari 2 proposisi tunggal, yaitu Nusa rajin belajar dan Nusa lulus ujian. Jadi di sini kita misalkan kalau P ini adalah proposisi tunggal yang pertama, yaitu Nusa rajin belajar. Lalu kita gunakan simbol I untuk Nusa lulus ujian. Nah, selanjutnya premis kedua ini yang berbeda adalah Nusa dapat hadiah. Karena rajin belajar, lulus ujian, itu sudah kita misalkan, lalu tidak lulus ujian ini merupakan negasi dari Q. Jadi kita gunakan simbol F. Nusa dapat hadiah. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat ekspresi logikanya.
Nah, untuk premis yang pertama, jika Nusa rajin belajar, maka ia lulus ujian. Nah, ini adalah bentuk implikasi dari P. Jika P maka Q, maka ekspresi logikanya menjadi P tanda panah Q. Nah, selanjutnya untuk premis kedua, yaitu Nusa dapat hadiah atau tidak lulus ujian. Nah, ini adalah bentuk disjungsi dari R atau negasi Q. Jadi di sini kita tulis R. Simbol disjungsi atau itu adalah ini P, lalu negasi Q. Nah, ini adalah premis kedua. Lalu untuk premis ketiga adalah Nusa rajin belajar, maka ini kita tulis saja P. Nah, untuk konklusinya, Nusa dapat hadiah. Nusa dapat hadiah dijumlahkan dengan huruf R kecil, kita tulis saja R, adalah konklusi. Selanjutnya, jika kita sudah menemukan ekspresi logika satu-satu seperti ini, kita coba untuk menyatukan ketiga premis ini dengan konklusinya. Untuk menghubungkannya, kita dapat menggunakan konjungsi dan. Nah, untuk konklusinya kita bisa hubungkan dengan ekuivalen R. Nah, atau bentuk seperti ini juga bisa kita ubah menjadi untuk premisnya kita dalam kurung. Lalu untuk ekuivalen ini kita ubah menjadi implikasi. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel kebenarannya. Di sini saya akan mencoba copy yang sebelumnya. Selanjutnya ini kita beri R. Nah, selanjutnya kita masukkan negasi Q. Karena di sini negasi, kita masukkan negasi Q. Nah, selanjutnya premis yang pertama yaitu jika P maka Q. Lalu premis yang kedua yaitu R atau negasi Q. Lalu kita hubungkan jika P maka Q dan R atau negasi Q. Selanjutnya kita hubungkan premis 1, kedua, dan ketiga yaitu jika P maka Q dan R atau negasi Q dan P. Lalu yang terakhir adalah bentuk dari ini semua. Kita paste saja, copy, paste. Lalu ini kan ada 3 variabel ya, berarti ada 8 baris. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sampai sini. Nah, langsung saja kita isi. Ini untuk template-nya yaitu T, 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 F, F. Jadi, true, false, false, true, false.
selanjutnya true, false, true, false. Lalu kita mencari nilai kebenaran dari negasi Q. Nah, di sini kembali sama T, maka di sini F, ini true, negasi T, F, true. Lalu jika P, maka Q. Jika T, maka ini T dan dengan T, maka nilainya true. T dengan F, maka nilai false. Ini juga false, ini true. Lalu R atau negasi Q. T atau F menilai benar. F atau F menilai salah. T benar. F benar. F benar. F salah. Ini benar semua. Nah, selanjutnya untuk yang bagian ini, jika P maka Q dan R atau negasi Q. T dan T bernilai benar, T dan F bernilai salah, FT salah, FT salah lagi, TT benar, TF salah, ini benar semua. Lalu ini dan P. T dan T bernilai benar, F dan T bernilai false, T dan F ini false, F, T ini false, T dengan F ini false, T dengan F dengan F ini juga false, T dengan F ini false, T dengan F lagi false. Nah, selanjutnya yang ini, nilai kebenaran ini diimplikasikan dengan R. Jika T maka T, maka bernilai true. Jika F maka bernilai false. Bernilai true. F dengan T bernilai true. F dengan F bernilai true. F dengan T lagi bernilai true. F dengan F bernilai true. F dengan T bernilai true. F dengan F bernilai true. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa didapatkan hasilnya jika P maka Q dan R atau negasi Q dan P merupakan ekuivalen dengan R. Karena di sini nilai kebenarannya adalah true semua atau berupa tautologi. Jadi, dapat terbukti bahwa argumen ini merupakan valid. Nah, untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai tableau semantik. Tableau semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan yang digunakan untuk menyimpulkan konsistensi suatu himpunan logika dan validitas suatu argumen. Nah, penggunaan tableau semantik berbasis pada strategi pembalikan dengan memberi negasi pada kesimpulan dan memeriksa hasil yang diperbaiki. Tableau semantik ini dapat dibuktikan dengan kesimpulan yang bernilai F dan dapat diperoleh dari premis-premis yang bernilai atau true. Jika tidak bisa, maka argumen valid. Tetapi jika bisa, maka argumen tidak valid. Nah, selanjutnya adalah aturan-aturan tableau semantik. Aturan tableau semantik dapat dipandang sebagai aturan sistem deduktif atau sistem pembuktian yang tidak perlu ditafsirkan pada konteks lain. Aturan tableau semantik dapat beralasan dan realistis karena berbasis pada aturan hukum logika yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, aturan tableau semantik ini ada 10. Kita bisa lihat di tabel yang sudah ada di slide. Tabel semantik dan strategi pembalikan. Tabel semantik jika digabungkan dengan strategi pembalikan dan menegasi kesimpulan tidak hanya digunakan untuk membuktikan kekonsistenan suatu argumen, tetapi juga dapat digunakan untuk menguji kevalidan suatu argumen. Nah, jika tabel semantik ditambah strategi pembalikan dengan menegasi kesimpulan itu sama dengan tertutup semua, maka terjadi argumen tidak konsisten sehingga argumen tersebut valid. Nah, perlu diingat juga, jika cabang terbuka memuat kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan pernyataan tersebut benar.
Sedangkan cabang tertutup tidak memiliki arti apa-apa, hanya mengatakan bahwa cabang tersebut tidak memiliki kontribusi dalam menemukan kemungkinan yang menyebabkan benar. Tetapi, jika semua cabang dalam tabel semantik tertutup, hal ini menjamin bahwa tidak ada kemungkinan yang menyebabkan pernyataan tersebut benar. Nah, selanjutnya ada contoh soal lagi. Ini adalah contoh soal terakhir, yaitu buktikan apakah konsistensi dari ekspresi berikut valid. Nah, selanjutnya adalah soal mengenai tableau semantik. Nah, di sini kita disuruh untuk membuktikan apakah konsistensi dari ekspresi P disjungsi Q implikasi R konjungsi negasi P konjungsi Q ekuivalen dengan negasi R. Nah, kita akan membuktikan apakah ekspresi tersebut valid. Kita dapat menggunakan tableau semantik. Nah, untuk mencari validitas argumen, kita dapat menggunakan strategi pembalikan kesimpulan. Nah, di sini kan kesimpulannya diketahui adalah negasi R. Jadi kita akan menggunakan strategi pembalikan, yaitu kita ubah menjadi negasi dari negasi R. Lalu kita dapat hubungkan dengan konjungsi. Negasi-negasi R ini dapat kita sederhanakan menjadi R. Jadi kita tulis ulang. Nah, ini adalah ekspresi logika yang akan dapat disusun menjadi deretan untuk dibuat tableau. Lalu kita tuliskan terlebih dahulu tablonya. Sini 1 P atau Q. Lalu yang kedua adalah negasi P konjungsi Q. Dan yang ketiga adalah R. Nah, selanjutnya karena tadi kita kebalikan, ini kan negasi R itu menjadi negasi R, sehingga menjadi R. Kita di sini tulis R, lalu kita lihat yang pada baris kedua, ini kita akan gunakan aturan pertama. Aturan pertamanya yaitu A konjungsi B, maka akan tablonya seperti ini. Cabangnya akan menjadi A, B. Lalu di sini kan A itu kita misalkan sebagai negasi P, lalu B itu kita misalkan sebagai Q. Maka di sini kita tulis saja negasi P dan Q seperti ini. Ini untuk yang kelima. Lalu selanjutnya kita akan membuat cabang. Ini untuk baris yang pertama. Nah, baris yang pertama ini kita menggunakan aturan ketiga. Baris pertama ini kita gunakan aturan yang ketiga, yaitu jika A maka B, cabangnya itu negasi A dan B. Nah, A ini kan P atau Q, lalu kita akan negasikan sesuai dengan ini. Jadi negasi P atau Q. Lalu ini R-nya kita tulis sebelah sini. Kita tulis aturan 3 pada baris 1. Nah, selanjutnya negasi P atau Q ini kita akan menggunakan aturan ke-7. Nah, aturan ke-7-nya yaitu negasi A disjungsi negasi B akan membuat cabang seperti ini. Langsung saja kita tulis negasi P negasi Q. Ini kita tulis nomor 7, ini nomor 6 tadi ya. Ini kita menggunakan aturan 7 pada baris ke-6. Nah, di sini cabang P ini terbuka, sedangkan cabang yang Q ini tertutup.
Nah, maka kesimpulannya adalah ekspresi logikanya konsisten, namun argumennya tidak valid. Nah, sekian penjelasan materi logika dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.